Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang kali ini akan membahas bab 3 di mata kuliah Psikologi Pendidikan kita mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami ada Andi Muhammad Zulfikar, Ulil Hikmah, saya sendiri Hanindita Puspita Arum, dan Islah Maziah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi kita kali ini mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Zulfikar, absen 37. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Piaget, tentang perkembangan kognitif. Jean Piaget merupakan seorang filsuf serta psikolog yang terkenal tentang teori perkembangan kognitif. Menurutnya ada 4 konsep perkembangan kognitif. Yang pertama, skema. Skema menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam mengetahui objek. Skema merupakan kategori pengetahuan yang membantu seorang dalam menafsirkan dunianya. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi merupakan proses memasukkan informasi ke dalam skema yang telah dimiliki. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi merupakan proses mengubah skema yang telah dimiliki dengan informasi baru. Yang keempat, equilibrium. Equilibrium merupakan tahapan yang menjelaskan bagaimana anak mampu berpindah dari tahapan berpikir ke tahapan berpikir berikutnya. Tahapan perkembangan kognitif. Menurut Piaget, ada berbagai tahapan dalam perkembangan kognitif menurut usianya. Yang tahapan pertama yaitu sensorimotorik, terjadi pada anak usia 0-2 tahun, merupakan tahap pengetahuan bayi terbatas pada persepsi yang diperoleh dari penginderaan dan kegiatan motorik. Yang kedua, preoperasional, terjadi pada usia 2-7 tahun, tahap pemikiran yang bersifat simbolis, egoisentris, dan intuitif sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional. Yang ketiga, intuitif, terjadi pada anak usia 4-7 tahun. Tahapan ini ketika anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban dari semua jawaban. Mereka mengetahui tetapi tanpa berpikir rasional. Tahapan keempat yaitu operasional konkret, terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Tahap ini anak mampu mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret. Untuk tahapan yang terakhir yaitu operasional formal, terjadi pada anak usia 7-15 tahun. Tahap anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. Untuk slide selanjutnya menjelaskan tentang implikasi pembelajaran. Tatkala guru mengajar, hendaknya menyadari bahwa banyak siswa remaja yang belum dapat mencapai tahap berpikir operasional formal secara sempurna. Kondisi pembelajaran diciptakan dengan nuansa eksplorasi dan penemuan, sehingga siswa dapat mengembangkan minat belajarnya. Metode pembelajaran hendaknya lebih banyak mengarah pada konstruktivisme. Setiap akhir pembelajaran, satu pokok bahasan, siswa diminta membuat mind map. Hal ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas siswa dan guru dapat menguji siswa apakah benar-benar memahami pokok bahasan yang disampaikan sebelumnya. Halo, perkenalkan nama saya Ulil Hikmah dari Prodi Pendidikan Tata Boga dengan NIM 540441910. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Andi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan kognitif menurut Jeremy S. Buhler. Yang pertama adalah enaktif. Pada tahap enaktif ini, anak akan memahami lingkungannya melalui objek konkret, yaitu dengan melakukannya langsung, seperti ketika ayah atau ibunya sedang mempelajari anak bermain sepeda. Ia akan paham bagaimana cara bermain sepeda itu dengan baik dan benar. Tahap perkembangan kognitif yang kedua adalah ikonik. Pada tahap ikonik ini, anak akan memahami lingkungannya melalui imagery atau visual. Di sini, anak akan belajar dari hal-hal yang ia lihat. Pada tahap yang ketiga adalah tahap simbolik. Pada tahap simbolik ini, anak akan memahami dunianya, lingkungannya melalui simbol, bahasa, logika. Dan pada tahap inilah anak akan menyusun
gagasan-gagasan secara padat. Implikasi teori perkembangan kognitif terhadap pembelajaran. Yang pertama, anak memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa, yaitu guru, sehingga untuk itu guru perlu memperhatikan atau memperlihatkan fenomena atau masalah-masalah di sekitar pada anak melalui pengamatan atau wawancara. Yang kedua, anak akan belajar dengan baik apabila mereka memanipulasi objek yang sedang dipelajari. Bagaimana cara memanipulasi objek yang sedang dipelajari? Yaitu dengan cara melihat, mencium, merasakan objek yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir adalah pengalaman baru pada anak sangat membantu perkembangan kognitif pada anak. Pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis secara development. Development sendiri di sini diartikan sebagai memeriksa asal-usul dan transformasi dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Berarti di sini berarti perkembangan untuk menuju ke tahap selanjutnya. Kemudian, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi mental. Vygotsky di sini berpendapat bahwa bahasa merupakan alat yang sangat penting milik anak-anak, karena melalui bahasa, anak-anak dapat merancang suatu aktivitas dan membantu mereka dalam memecahkan permasalahan. Yang ketiga, ada kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Hal ini tentunya sangat berpengaruh karena kehidupan sosial kultural, kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari setiap individu. Implementasi dalam pembelajaran. Sebelum mengajar, seorang guru hendaknya dapat memahami ZPD siswa batas bawah sehingga bermanfaat untuk menyusun materi pembelajaran. ZPD merupakan Zone of Proximal Developmental, yaitu serangkaian tugas yang terlalu sulit untuk diselesaikan oleh seorang murid. Namun, ia bisa menyelesaikannya jika dibantu oleh orang yang lebih dewasa atau mungkin teman sebaya yang lebih memahaminya. Jadi, dengan guru memahami ZPD batas siswa itu seberapa, diharapkan dapat membuat materi yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Yang kedua, untuk mengembangkan pembelajaran komunitas, seorang guru perlu memanfaatkan tutor sebaya. Dengan adanya tutor sebaya, pembelajaran diharapkan menjadi lebih kreatif, lebih aktif karena adanya tutor sebaya yang membuat pembelajaran lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran, seorang guru hendaknya menggunakan teknik scaffolding dengan tujuan siswa belajar atas inisiatifnya sendiri. Teknik scaffolding berarti teknik pembelajaran yang dimana awalnya guru itu menjelaskan materi secara detail. Benar-benar menjelaskan satu persatu materinya, kemudian apabila siswa dipikir sudah memahami materi tersebut, siswa bisa belajar mandiri, sehingga ZPD batas atas siswa dapat tercapai dengan baik. Chomsky tentang perkembangan bahasa. Pengertian perkembangan bahasa dalam psikolinguistik diartikan sebagai proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Proses perkembangan bahasa dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu nafistik dan empiristik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Islamazia, NIM 540441906. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan bahasa. Ada 6 tahap perkembangan bahasa. Yang pertama, tahap pralinguistik atau merabai. Tahap ini terjadi saat anak berusia 3 bulan sampai 1 tahun. Di tahap ini, anak mulai mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan. Jadi di sini ocehan itu merupakan reaksi terhadap orang dewasa atau orang lain. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap halopasik atau kalimat satu kata. Tahapan ini terjadi saat anak berusia 1 sampai 1,8 tahun. Jadi pada tahap ini anak menggunakan satu kata sebagai satu kalimat penuh. Maksudnya adalah
satu kata yang dikeluarkan oleh anak pada tahap ini harus dianggap sebagai satu kalimat penuh. Contohnya, saat anak mengucapkan kata kursi, itu bisa diartikan saya ingin duduk di kursi atau saya ingin mengambil kursi dan sebagainya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap kalimat dua kata. Tahapan ini terjadi saat anak berusia 1,8 sampai 2 tahun. Jadi di tahap ini anak sudah menggunakan dua kata sebagai satu kalimat penuh. Jadi jika pada tahap sebelumnya hanya menggunakan satu kata, di tahap ini sudah bertambah menjadi dua kata. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tahap perkembangan tata bahasa. Tahapan ini terjadi di usia 2-5 tahun. Jadi pada tahap ini anak mulai mengembangkan tata bahasanya. Kalimat yang diucapkannya sudah bertambah panjang dan semakin kompleks. Dan juga pada tahap ini anak mulai menggunakan kata tugas dan jamak. Yang selanjutnya adalah tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa. Tahapan ini terjadi saat anak berusia 5-10 tahun. Jadi pada tahap ini, anak mulai mengembangkan struktur bahasa yang lebih rumit. Dan anak juga sudah mulai menggabungkan kalimat-kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan konjungsi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap kompetensi lengkap. Tahapan ini terjadi saat anak berusia 11 tahun sampai dewasa. Jadi, pada tahap ini, perbendaharaan kata-kata anak sudah semakin lengkap dan semakin banyak. Dan juga, gaya bahasa anak bisa saja berubah. Di tahap ini, anak sudah mulai fasih dan lancar dalam berkomunikasi. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Ada dua, yang pertama, faktor biologis. Maksud faktor biologis ini adalah, jadi setiap individu dibekali kemampuan kodrati atau alami yang memungkinkannya untuk dapat menguasai bahasa. Nah, potensi alami ini bekerja secara otomatis. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah pengaruh perkembangan bahasa yang berasal dari lingkungan yang ditinggali. Jadi perkembangan bahasanya sebatas dengan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan tersebut. Perbedaan individual dalam perkembangan bahasa. Jadi setiap individu memiliki kemampuan dan perkembangan bahasa yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap individu berbeda secara biologis, genetis, pertumbuhan, perkembangan, dan lingkungannya. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok 10, semoga dapat menjadi bahan pembelajaran dan bahan diskusi bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.